Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Integritas Laporan Keuangan Studi Empiris pada Perusahaan Terindeks Serikati periode 2020 sampai dengan 2022. Penelitian ini merupakan penelitian pada skema penelitian muda yang diusulkan oleh saya, Riri Pratiwi, sebagai ketua, dan anggota saya, Puji Rahayu, tahun 2024, Universitas Mercubuana, Jakarta. Latar belakang dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public dan tercantum pada Bursa Efek Indonesia harus menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan haruslah relevan, reliable, dan faithful representation agar keputusan yang diambil oleh para investor tidak bias, sehingga laporan keuangan tersebut memiliki integritas yang tinggi. Banyak kasus manipulasi informasi akuntansi, salah satunya yaitu adalah terjadi pada PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk yang potensi mengurangi tingkat kepercayaan investor pada kredibilitas perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Fenomena kasus manipulasi laporan keuangan dapat menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Selain fenomena yang telah disebutkan tadi, masih terdapat banyak research gap yang terjadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Berikut konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, corporate social responsibility. Rangkap pemikiran pada penelitian ini. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh GCG dan CSR terhadap integritas laporan keuangan, di mana dimensi GCG pada penelitian ini ialah kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit. Dan juga untuk variabel X5-nya yaitu CSR yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kebaruan dari penelitian ini itu adalah dengan menambahkan variabel CSR sebagai variabel independen dan perbedaan lainnya terletak pada sampel penelitian yaitu menggunakan perusahaan yang terindeks Sri Kahati. Metodologi penelitian penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif kausal untuk menguji hipotesis pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, dan CSA terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya terindeks Sri Kahati dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada analisis deskriptif, uji pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik, uji regresi data panel, dan uji hipotesis. Semua pengujian tersebut pada penelitian ini menggunakan software EViews 9.0. Berikut hasil statistik deskriptif. Di sini pada tabel ini dapat dilihat integritas laporan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 5,344 yang artinya rata-rata perusahaan yang terindeks Sri Kahati laporan keuangannya memiliki konservatisme yang tinggi karena bernilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa integritas laporan keuangan yang terindeks Sri Kahati dalam kategori baik karena sudah siap menghadapi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Untuk variabel kepemilikan institusional memiliki nilai min atau nilai rata-rata sebesar 62,54. Ini berarti bahwa rata-rata kepemilikan institusional cukup besar, lebih dari 50%, sehingga dapat dikatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional yang besar diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dan mendorong manajemen untuk menerapkan prinsip akuntansi konservatif.
Dan berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 4,11, yang artinya Dewan Komisaris perusahaan yang terdaftar Indeks Serika Hati dibantu oleh komite audit dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Komisaris independen atau X3 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,49 atau 49%, yang artinya hampir 50% menunjukkan dewan komisaris yang kuat, sehingga semakin tinggi pula tingkat konservatisme yang diinginkan karena adanya persyaratan informasi keuangan yang lebih berkualitas. Nilai rata-rata kualitas audit sebesar 0,91, artinya bahwa hampir semua perusahaan menggunakan akuntan publik yang berkualitas tinggi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkredibilitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk variabel CSR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,33. Ini berarti rata-rata perusahaan yang terintegrasi telah mengungkapkan 33 item dari total 91 item komponen GRI. Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan dianggap dapat meningkatkan kepercayaan serta citra positif dari masyarakat maupun pemangku kepentingan, karena publik akan memandang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Hasil dari pemilihan model estimasi. Hasil uji coba melihatkan bahwa nilai probabilitas cross section F sebesar 0,5390 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih tepat dibandingkan dengan fixed effect model. Dan hasil dari uji Hausman itu terlihat bahwa nilai probabilitas cross section randomnya sebesar 0,2790 yang nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih tepat dibandingkan dengan fixed effect random. Dan dari hasil uji Lagrange multiplier dan dapat dilihat nilai probabilitas cross section Bruce Bagan sebesar 0,064 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih tepat digunakan dibandingkan dengan random effect model. Dari tiga hasil ini dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah common effect model. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Pada penelitian ini, tidak semua uji asumsi klasik dilakukan dalam regresi data panel karena hanya uji multikolonialitas dan heteroskedasitas saja. Hasil uji multikolonialitas dapat dilihat bahwa semua koefisien korelasi berada di bawah 0,8 dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonialitas. Dari hasil uji heteroskedasitas, nilai probabilitas Wurzbaggen LM menunjukkan angka sebesar 0,0518, di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah hasil uji regresi data panel. Untuk yang pertama dapat disebutkan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar minus 30,828. Artinya jika variabel kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, dan CSR adalah 0, maka besarnya integritas laporan keuangan sebesar minus 30,828. Dan untuk nilai koefisien kepemilikan institusional itu sebesar 0,191, menunjukkan setiap penambahan satu satuan kepemilikan institusional akan meningkatkan integritas laporan keuangan sebesar 0,191. Nah, nilai koefisien komite audit itu adalah negatif sebesar minus 2,091, menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan komite audit akan menurunkan integritas laporan keuangan sebesar 2,091. Nilai koefisien regresi komisaris independen itu positif sebesar 44,732, menunjukkan setiap penambahan satu satuan komisaris independen dapat meningkatkan integritas
laporan keuangan sebesar 44,732. Nilai koefisien regresi kualitas audit itu positif sebesar 9,708, menunjukkan setiap penambahan satu satuan komisaris independen akan meningkatkan integritas laporan keuangan sebesar 9,708. Dan untuk yang nilai terakhir, yaitu nilai koefisien regresi CSR, itu positif sebesar 5,970, menunjukkan setiap penambahan satu satuan komisaris independen akan meningkatkan integritas laporan keuangan sebesar 5,970. Jadi hasil uji hipotesis yang pertama itu koefisien determinasi atau R-square. Ini berdasarkan tabel sebelumnya bahwa koefisien determinasi sebesar 0,545 atau 54,4%. Hal ini menjelaskan kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, dan CSR berpengaruh terhadap probabilitas sebesar 54,4% dan 45,6% dipengaruhi oleh faktor lain selain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan untuk uji F, di sini dapat nilai F hitung sebesar 9,337 dan nilai F tabelnya itu 2,42. Dari perhitungan tersebut diketahui pula nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dan kemudian probabilitas statistik atas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, CSR secara bersama-sama berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Ini tabel hasil uji T, di mana pada hipotesis pertama nilai terhitung lebih kecil bandingkan dengan F tabel dan probabilitas sebesar 0,169 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis pertama ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Untuk hasil hipotesis kedua, nilai T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel dan probabilitas juga lebih kecil dibandingkan 0,05. Dapat disimpulkan berarti hipotesis 2 itu diterima atau komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Dan untuk hipotesis ketiga, nilai T hitung sebesar 4,234 lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 2,014 dan probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05. Berarti hipotesis 3 diterima, yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Untuk hipotesis keempat, nilai T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel dan probabilitasnya sebesar 0,0336 lebih kecil dari 0,05 dan hipotesis 4 berarti diterima, yaitu kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Dan hipotesis yang terakhir, yang kelima, yaitu nilai terhitung lebih kecil dibandingkan dengan T tabel dan probabilitas sebesar 0,6854 lebih besar dari 0,05 dan disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak, yaitu CSR tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dan selanjutnya hasil analisis atau pembahasan. Yang pertama itu berdasarkan hasil uji statistik dan signifikansi bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional tidak cukup memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan intensif untuk mewujudkan laporan keuangan yang berintegritas. Nah, pembahasan yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan perusahaan yang terindeks DKHT. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan teori keagenan yang berasumsi bahwa keberadaan komite audit mampu meningkatkan keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan melalui perannya dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini berkaitan dengan teori ketergantungan sumber daya
di mana hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan membutuhkan anggota komite audit yang kompeten dalam jumlah yang terbatas, sehingga dapat melakukan pengawasan dan audit laporan keuangan secara maksimal. Hasil pembahasan yang ketiga, berdasarkan hasil uji statistik dan signifikansi bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Arah pengaruhnya adalah positif, artinya menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen ternyata mampu melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan baik sehingga mendorong tersusunnya laporan keuangan yang berintegritas. Keberadaan komisaris independen dapat menjadi solusi dalam mengurangi risiko manipulasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan laporan keuangan yang berintegritas. Komisaris independen berfungsi sebagai pengawas kinerja manajemen secara luas dan menyeluruh, maka tingkat pengungkapan informasi lebih hendak. Dan analisis yang keempat, berdasarkan hasil uji statistik dan signifikansi bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hasil ini mengatakan bahwa semakin baik kualitas audit suatu KAP, maka auditor akan mengungkapkan dan memberikan opini seadanya berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Oleh sebab itu, kualitas audit akan membuat laporan keuangan perusahaan semakin dipercaya oleh pihak eksternal yang menandakan integritas laporan keuangan akan meningkat atau terjaga. Dan pembahasan yang kelima, berdasarkan hasil uji statistik dan signifikansi bahwa CSA tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pengukuran CSR di laporan tahunan perusahaan yang masuk dalam indeks Rickety dalam penelitian ini masih relatif rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari item-item yang diungkapkan perusahaan pada laporan tahunan yang diukur menggunakan GRI. Banyak perusahaan yang mengungkapkan CSR-nya hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban terhadap pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sekian hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.